Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Zulmi. Saat ini saya akan membuat pembelajaran interaktif desain grafis menggunakan Adobe Illustrator CS6. Untuk pembelajaran awal ini, saya akan menampilkan pembelajaran membuat desain kit monster dengan menggunakan art brush. Oke. Untuk memulainya, saya akan membuka aplikasi Adobe Illustrator CS6 terlebih dahulu. Oke, pada tampil awalan ini kita akan membuat lembar kerja terlebih dahulu. File, New. Oke, di dalam dokumen ini saya akan namanya Dino. Kemudian profile, saya di sini akan memilih custom karena membuat size-nya saya akan membuat 3. Orientasinya untuk portrait. Untuk color modenya saya pilih RGB karena akan tampilan dalam layar. Kemudian klik OK. Untuk ukuran sendiri saya tidak menggunakan ukuran A3 ini, melainkan nanti ukuran sketsanya karena kalau hanya menggunakan art brush kita akan memerlukan lebih banyak area yang kita pakai karena art brush merupakan partikel yang cukup besar. Oke, selanjutnya saya akan masukkan terlebih dahulu sketsa saya. Tinggal drag and drop ke lembar kerja. Nah, sini saya mempunyai suatu sketsa terdiri dari beberapa karakter, tapi di sini saya akan memilih satu, yaitu bentuk lonjong ini seperti dino. Saya mempunyai dino. Oke, langkah selanjutnya saya akan menggunakan rectangle tool untuk menyeleksi bagian dino ini. Kemudian saya akan memasukkannya ke dalam box yang saya sudah buat dengan cara Ctrl X, kemudian masuk ke dalam kotak dan Ctrl Shift D atau Draw Insert, kemudian paste. Oke, di sini saya akan menyesuaikan bentuknya sudah pas. Oke, kemudian ini adalah hasil awal seleksi kita. Di sini untuk itu saya akan menggunakan lembar kerja yang lebih luas. Jadi di dalam lembar kerja putih ini ada lembar kerja yang akan diseleksi nanti. Kemudian yang lembar kotak abu-abu ini adalah lembar kerja area yang kita bisa kerjakan. Oke, selanjutnya saya akan membesarkan, mengubah ukuran ini menjadi lebih besar lagi. Oke, lebih besar. Ya. Kemudian saya membuat lembar kerja baru lagi dengan menggunakan output tool. Kita tinggal memilih, kemudian memilih objek yang sudah kita perbesar tadi. Kemudian saya close output yang lama dan kita tidak membutuhkannya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal sketsa kita. Pada layer saya akan mengganti menjadi sketsa. Oke, kemudian saya menambah layer baru lagi. Saya ganti, saya menamakannya playground. Adalah tempat kita untuk membuat karakter ini.
Jadi untuk sketsa sendiri, untuk playground sendiri. Untuk layer sketsa saya kunci dengan mengklik toggle lock di sini, karena kita akan mengikuti pola dari sketsa ini lewat dengan menggambar lewat background layer. Oke, selanjutnya saya akan membuat art brush, yaitu bahan dasar kita membuat line yang akan atau bentukan yang akan kita buat. Kalau hanya paintbrush biasa, ini tidak terlalu membuat artistik ya, tidak terlalu ada segmen-segmen yang begitu cocok untuk menggambar karakter Dino ini. Jadi saya akan menggunakan custom brush yang saya miliki. Untuk perawanan saya menggunakan Eclipse tool. Jadi dari bentukan lingkaran ini saya akan membuat lingkaran yang lebih tipis atau stretch. Jadi lingkarannya ditarik menjadi sebuah ellipse yang panjang. Ini akan menjadi bahan dasar kita akan membuat line atau art brush. Oke, selanjutnya pilih ellipse yang tadi, yang ellipse yang sudah kita buat tadi, masuk ke brush definition, new brush, dan pilih art brush. Oke. Saya akan menamainya dengan custom brush 1. Kemudian directionnya kita bisa memilih directionnya dari kiri dari kanan ke kiri, atau kiri ke kanan, bawah ke atas, atau atas ke bawah. Tapi di sini akan menggunakan kiri ke kanan. Oke. Untuk pewarnanya di sini tersedia beberapa metode, tints, tint and shade, dan hue shift. Namun di sini saya akan menggunakan tints karena pewarnaan struknya dapat diubah warnanya. Kalau menggunakan non, tidak akan bisa diubah atau tetap menjadi hitam. Kemudian saya klik OK. Custom brush atau art brush sudah kita miliki. Sekarang hapus ellipse yang sudah kita gunakan, dan di sini sudah terlihat di brush definition art brush yang kita pilih. Kemudian pilih blend tool brush. Kita akan coba membuat beberapa objek ya. Jadi sama halnya dengan brush biasa, namun dengan art brush yang kita buat tadi dari Eclipse, kita akan bisa membuat pola-pola bentuk apa aja dari hal yang kita inginkan. Jadi coretan awal akan tipis, kemudian tebal, dan coretan akhirnya akan menjadi kecil lagi. Apapun bentuknya, lainnya akan tetap seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat langsung bentuk dari Dino, karakter Dino. Oke, saya akan membuat bentuk pola dari badan Dino yang paling lonjong dan besar ini, dimulai dari atas. Karena di sini ada beberapa kesalahan, kita dengan menggunakan brush kita akan bisa mengeditnya menggunakan drag selection tool. Tinggal pilih objeknya, kemudian samakan modelnya. Oke, selanjutnya kita menyempurnakan node-nodenya.
sesuai dengan sketsa. Oke, selesai. Di dalam struktur brush ini, program Adobe Illustrator khususnya, kita bisa mengisikan fill di sini atau warna dasar dengan menggunakan sesuai dengan bentukan awal, goresan awal dengan goresan akhir, jadi menyatu dengan goresan awal dengan akhir. Kalau kita tidak mendekatkan awal dengan akhir, maka tidak akan membentuk sebuah bentukan. Oke, selanjutnya saya akan membuat bentukan ekornya. Sama dengan halnya badan, saya menggunakan brush di sini. Untuk membuat ekor ini, saya mulai dari ujung ekornya terlebih dahulu, mungkin ini. Oke, mulai. Mungkin sedikit tidak sempurna, tapi kita akan menyempurnakan dengan meminimalisir noda-noda yang sudah terbentuk. Oke, sesuai dengan sketsa, mengikuti alur. Sini agak lebih renggang, di sini menghilangkan zero point. Oke, sempurna. Mungkin ini agak ditarik sedikit. Nah, sempurna. Untuk objek di antara objek ini, salah satunya nanti akan di belakang objek yang lain. Jadi objek yang paling di atas akan seperti terlihat menyambung dengan objek yang lain. Oke, kemudian saya akan membuat bentukan tangannya. Mungkin dengan stroke yang lebih kecil, 0,5. Kemudian tangan yang kedua, saya itu bentukan dasar badan, terlalu banyak noda yang tidak sesuai, kita tinggal menghapusnya saja. Menghapusnya dengan menggunakan anchor point minus atau remove ini, bukan menggunakan delete, karena kalau menggunakan delete akan menghilangkan suatu line-nya. Misalnya dengan ini saya menggunakan backspace atau delete, maka line di sini akan hilang, terpotong. Maka seharusnya kita harus menggunakan remove. Oke, badannya sudah selesai. Kemudian kaki, bukan kaki, mungkin sedikit lekukan ya. Kemudian kaki kecil atau kaki belakang ini. Kemudian saya akan memberikan sisik atau sirip di punggungnya seperti layaknya dinosaurus, namun saya akan membuatnya dengan pola bentuk setengah lingkaran. Oke, setengah lingkaran.
setengah lingkaran. Bentukan dasar dari dino ini sudah selesai. Mungkin sedikit pengurangan ketebalan karena sini saya memakai struk yang terlalu tebal. Untuk bagian badan tidak masalah, tapi untuk bagian yang lain mungkin sedikit kecil, lebih terlihat lebih bagus. Kemudian untuk matanya di sini, karena kan saya membuat gambarnya dengan membentuk lingkaran, jadi kita akan membuat ellipse tools. Tekan shift untuk membuat lingkaran yang sempurna, kemudian tekan alt drag untuk copy, kemudian swap, jadi pewarnaannya ditukar maksud saya. Kemudian membuat mulutnya dengan menggunakan abus juga, membentuk angka segitiga. Kelebihan dari kalau stroke yang berlebihan akan membuat bentukan seperti lebih terlalu banyak, jadi tidak memperlihatkan bentuk aslinya. Jadi kita harus memperkecil 0,2. Oke, terlihat cukup bagus. Kemudian bentuk pola dari dino sendiri sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke tahap pewarnaan. Untuk pertama-tama kita akan mencari warna yang sesuai dengan dino. Masuk ke dalam fill. Di sini saya akan memilih warna coklat tua. Mungkin sedikit lebih ke biru, terlalu tua. Bismillah. Oke, saya akan memilih seluruh objek bagian kecuali bagian punggung dan bagian dasar perut atau perut, karena memiliki warna yang tersendiri. Saya memilih beberapa objek, kemudian pilih eyedropper, pilih ke pewarnaan yang sudah saya kasih. Oke, di sini kita akan terjadi banyak kesalahan sekali. Kita akan mengubahnya dengan mengubah posisinya saja. Jadi posisi semuanya ini berada di bawah, kita akan membawanya ke paling atas dengan Ctrl Shift, tutup kurung kurawal. Kemudian untuk yang kiri sama, namun pembukaan kurung kurawal, Ctrl Shift, kurung kurawal sama dengan ini. Kemudian ekor juga sama. Untuk kaki depannya kita akan tetap menempatkannya pada atas karena berkesinambungan dengan
agar terlihat berkesinambungan dengan padanya. Oke, ada beberapa yang saya lupakan, yaitu ada dalam sketsa saya Dino ini mempunyai beberapa sih, jadi saya akan memilih beberapa objek yang sudah diberi warna, kemudian saya pilih 20% agar terlihat sisi-sisi yang sudah saya buat. Saya akan membuatnya dengan brush tool. Mungkin dengan banyak kecil, saya akan menyelesaikannya dengan sisi-sisi yang sudah saya gambar. Perut juga, tangan, semuanya. Mungkin sedikit tambahan pada ekor yang belakang. Oke, setelah memberikan beberapa sisi, kita akan kembali ke sebelumnya, mohon maaf, kita akan memberikan atau menjadikan grup terlebih dahulu agar kita dengan mudah untuk mengeditnya. Kita pilih semua objek, tes untuk keluar. Oops. Mungkin dengan secara keseluruhan lebih cepat. Oke, kita akan grup. Sepertinya ada yang mengikuti grup. Oke, perfect. Kita akan memberikan opacity sebesar 60% dan meletakkan di atas, paling atas sendiri. Oke, kembali ke bentukan awal. Kita akan mengembalikan warnanya menjadi ke 100% lagi. Oke. Selanjutnya kita akan memberi warna pada siripnya yang ada di punggung, mungkin dengan warna kuning. Mohon maaf, saya fill warnanya. Sedikit lebih muda ya, mungkin sedikit muda. Oke, benar. Kita akan grup Ctrl V, kemudian menempatkan posisi bebak, atau dengan mudah select press object blur. Maaf, sentuh back saya. Kita sedikit mengedit agar bentukan tidak terlihat kosong seperti bagian seperti ini. Oke, cukup. Sedikit menyempurnakan sisinya ya. Untuk bagian ruas perutnya, saya akan menambahkan opacity lebih gelap lagi.
Kemudian pada dasar warnanya sama seperti warna lainnya, sama 0,5, namun lebih gelap daripada yang lain. Oke, terlalu gelap menurut saya, sedikit setengah. Dan untuk bagian paling yang belakang, pewarnaannya juga agak gelap karena tertutupi oleh beberapa tidak tersinari oleh cahaya. Penyayaannya saya akan menempatkan cahaya di pojok sini dengan pewarnaan kuning. Jadi cahaya dari samping kiri atas akan menyinari bagian daerah sini. Jadi untuk bagian yang belakang tidak terkena oleh cahaya. Oke, selanjutnya pola pewarnaan dan pola bagian-bagiannya sudah sempurna. Sekarang kita akan mencoba dengan pewarnaan pencahayaannya terlebih dahulu. Itu pencahayaannya sama seperti pembuatan bentuk objek, kita juga menggunakan brush untuk pencahayaannya. Jadi saja tidak memakai fill, stroke saya gunakan putih karena kita akan membuat pencahayaan. Dan di sini kalau pencahayaan 100%, opasitasnya tidak akan terlihat seperti saya, melainkan sebuah garis. Jadi opasitasnya saya akan turunkan menjadi 50%, sekitar 50%. Oke, selanjutnya saya akan mulai dengan pewarnaan di siripnya. Sedikit lebih kecil agar tidak terlalu lihat banyak. Oke, pencahayaannya sesuai dengan pencahayaannya. Untuk bagian sini kita akan menggunakan pencahayaan karena tertutup oleh ekornya, bagian ekornya. Pencahayaannya saya alihkan ke dalam ekor bagian sini, menempel dengan objeknya. Nah, jadi kita harus tahu seberapa mana kita akan bermain dengan cahaya. Terlalu besar menurut saya. Mungkin ekornya terlalu besar, saya turunkan menjadi 0,75. Sedikit refleksi pandangan lagi. Oke, selanjutnya refleksi. Setelah ekor saya akan memberikan refleksi pada tangan. Nah, terlalu besar, cukup bagus. Mungkin terlalu terang ke bagian badannya, jadi saya akan turunkan menjadi 40%. Untuk
bagiannya kita akan memberi backlight atau warna dari tampilan belakangnya. Untuk ukurannya sendiri mungkin terlalu besar, bisa kita kecilkan pada 0,5. Ya, persempurna agar kita dengan mudah memberikan efeknya. Coba lagi. Oke, mungkin sedikit opacity lagi, 20. Oke, selanjutnya pewarnaan dari kaki kirinya. Serta pewarnaan bagian tubuh dino. Oke, sempurna panjangnya. Kita menyempurnakan lagi. Tambahan backlight. Ya, kita kecilkan di 0,5 atau bisa lagi. Mungkin tidak terlalu segmen lagi. Oke, untuk bagian pencahayaan saya rasa sudah tercukupi. Mohon maaf, untuk bagian mata juga saya akan tambahkan lagi, namun dengan menggunakan air tools. Teman saya menukarkan film dengan stroke, kopinya dengan menggunakan out, jadi refleksi sangat tetap ada ke kiri, dan saya akan menurunkan opacity-nya menjadi 80%. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan bayangan. Jadi di setiap ada refleksi pasti itu ada bayangannya. Tidak jauh dengan pencahayaan. Bayangan juga sama. Saya akan membuatnya dengan dari up close, namun sedikit pengaturan, yaitu memberikan efek warna hitam atau ini dengan 3F. Oke. Kemudian pas ini saya akan turunkan menjadi sekitar 20%. Itu yang saya dapat dari sini. Memberikan sedikit bayangan terlihat mata agar terlihat lebih realistis. Kemudian bayangan terhadap tangan. Kita juga bisa memilih mengganti offset dengan sesuai dengan karakter yang kita pilih sebelumnya, seperti ini. Jadi setiap karakter akan mempunyai beda. Yang kita pilih sebelumnya akan mempunyai settingan yang sama seperti sebelumnya. Jadi misalnya saya memilih saat memakai selection tool, pilih bayangan ini,
maka jikalau saya memilih fine brush, settingnya akan tetap seperti bayangannya. Jadi selanjutnya saya akan memberi bayangan pada tangan terlalu tipis, mungkin sedikit 0,50%, 40 mungkin. Oke, untuk menambahkan ketebalan. Yep, sudah. Menghapus nodanya dan meletakkan bagian tangan ini, kecuali ini bagian belakang. Oke, sip. Kemudian bagian pada badannya juga dan bagian bawah tangan. Kita akan menempatkan paling depan agar terlihat ini sudah depan, terlihat lebih realistis. Kemudian bayangan dari ini dengan mengecilkan juga 20%, dan bayangan dari kaki sebelah sini, kaki belakang, sempurna. Pada belakang. Kemudian bagian ekor, drop. Oke, selesai. Oke, untuk bayangan mungkin untuk bayangannya sudah selesai. Kita menambahkan lebih ini. Oke. Jadi ini hasil awal dari pembuatan pembelajaran interaktif, yaitu menggunakan art brush sebagai bahan dasar pembuatan bentukan, kemudian menggunakan traction selection tool untuk mengedit bagian-bagiannya dan pewarnaan dan itu, dan menambahkan mode atau titik poinnya menggunakan paddle. Itu saja yang dapat yang saya sampaikan. Inilah akhir dari pembelajaran awal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.